nggih. Hebat Pak DPR ini. Ayo teman-teman, warga Pasuruan yang melihat video ini, kilo wonge. Bapak jenengan ternyata gelem ngingui Wak. Mau bertani. Pesan-pesannya terus bangkit, terus semangat, jangan pernah lelah untuk melakukan suatu usaha. Alhamdulillah insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bersama lagi dengan saya Mbak Dedik di Watu Agung. Saya sekarang berada di kediaman Bapak Agus Suyanto SE, Wakil Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Kenapa saya ke sini teman-teman? Karena ada sesuatu yang luar biasa yang Mas Agus, saya memanggilnya Mas saja ya, karena beliau masih muda teman-teman. Beliau, nah itu orangnya. Lah, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum tabarakallah. Kamu apa Mas, aku nyeluk Mas ya, nomai lu. Teman-teman, ini Mas Agus, seorang anggota dewan yang gelem tani teman-teman, ngingui Wak. Assalamualaikum Mas. Salam. Nggih, mboten napa-napa. Kenapakan ikan. Masyaallah, nggih. Terus nanti kabarnya sik, ngobrol kabar mawon sik nggih. Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Ini sudah pulang kerja? Sudah pulang dinas? Setelah pulang kerja kita punya hiburan. Masyaallah, luar biasa. Berternak lele, budidaya lele. Budidaya lele. Apa namanya budidaya lele apa nih Mas? Ini lele dumbo. Lele dumbo. Jenis dumbo. Nah, biasanya lele itu pakannya yang mahal, tapi kita buat pakan yang murah. Ini makanannya sapi. Makanannya sapi. Produksi sendiri toh Mas? Beli di toko banyak. Iya. Kemudian kita fermentasi. Setelah difermentasi dikasihkan lele. Nah ini contohnya. Kalau pakan full konsentrat ini kan mahal. Mahal ya. Ya. Tapi dengan pakan yang murah ini ternyata diuji coba memberikan pertumbuhan yang lumayan bagus juga. Ini contohnya. Masya Allah, ini teman-teman. Waduh. Wow, keren. Diisi pira iki Mas, sak kolam iki Mas? 10.000. 10.000 ya. Masya Allah. Sekarang sudah usia 2 bulan. 2 bulan. Panennya biasanya 1 bulan lagi sudah bisa konsumsi. 1 bulan lagi bisa konsumsi teman-teman. Langsung tek, keruyuk langsung tek. Berarti pertumbuhannya bagus, Mas Agus ya. Kalau melihat seperti ini ya. Bukti fisiknya kelihatan sehat. Sehat. Meskipun airnya nggak keruh-keruh banget ya. Ya. Airnya sebetulnya jernih teman-teman. Tidak ada bau. Nggak ada bau. Kematian rendah, bahkan belum ada yang mati kecil. Kematiannya kecil. Tidak ada yang mati karena airnya termasuk air jernih, jadi tidak ada amonia. Biasanya begini. Lele itu kalau di kolam ukuran kecil dan airnya tidak bisa dikendalikan, maka yang jadi masalah adalah amonia. Dan amonia ini yang mengganggu lele di kolam tersebut sehingga tidak sehat. Makanya lelenya kadang baris kayak lele Agustusan itu naik ke atas karena di bawah amonianya tinggi. Betul. Nah itu yang harus dibuang. Tetapi di kolam yang besar seperti ini airnya ngalir terus sehingga amonianya tidak sampai mengganggu pada ikan lelenya. Masya Allah. Dan ini apa, secara seperti ini sudah pernah disampaikan kepada masyarakat umum? Metode untuk lele itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada yang central drain, artinya di tengah, kemudian waktu pagi sebelum ngasih makan dibuang kotorannya, dikasih air lagi. Kemudian ada yang biofloat, yang kotorannya diputer ya. Kemudian dikasih bakteri sehingga kotorannya tidak sampai jadi amonia dan aman bagi ikan. Cuman persoalannya ketika listrik mati, ini resiko pada ikan itu sendiri. Nah, tetapi dengan sistem yang seperti ini
airnya mau ngalir boleh, nggak ngalir juga boleh. Karena ini sistem sistem sirkulasi ini ya paling aman. Tetapi bagi yang airnya terbatas, okay. Ini yang sulit juga. Okay. Keuntungannya jenengan kan air ini melimpah ya, airnya melimpah. Okay. Nah, lele ini adalah ikan yang paling sehat. Ikan yang paling sehat. Ikan yang paling sehat. Jadi gini, kalau beli ikan di pasar pasti kondisinya mati. Nah, biasanya untuk mengawetkan bisa pakai es. Kadang-kadang bagi pedagangnya nakal itu dikasih obat, direndam biar awet. Sehingga saya mengatakan tidak sehat. Tetapi lele ini sampai di konsumen itu masih hidup. Itu masih hidup dengan tanpa es, dengan tanpa obat. Sehingga lele itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak mau lele karena lele ini makan sembarangan. Bahkan sepeda motor pun dimakan. Kenapa? Karena pakannya mahal. Orang yang budidaya tidak punya modal. Akhirnya lele ini tidak bisa ditahan. Karena kalau makannya kurang, ini akan kanibal makan temannya. Sehingga sepedanya yang merawat itu juga dimakan lele. Makanya saya mencoba membuat pakan yang murah ini. Ini pakan yang murah yang tersedia. Kadang ada kemarin ini makan mie. Jadi limbah mie yang murah itu, itu tinggal dikasih sedikit protein, itu sudah cukup. Untuk melihat lele ini pertumbuhannya normal atau tidak, yang pasti lele ini tidak kurus. Kenapa? Karena antara kepala sama badan ini datar. Ini artinya gemuk. Lelenya gemuk. Gak gede ndase gitu. Nah, enggak gede ndase. Ini lelenya sehat. Kalau makanannya yang seperti ini, makanan sehat dikasihkan ke lele. Jadi tidak ada lele makan bangkai ayam, makan benar. gitu. Ya, Bang. Oh, semuanya ini. Pokoknya pakai ini saja ya. Ya. Pakai konsentrat namanya ya. Ini konsentratnya sedikit ya. Jadi campur-campur seperti ini difermentasi. Ini apa ilmu ini dari kelompok tani atau enggak, hanya belajar dari beberapa teman atau pelaku yang sudah sukses. Kemarin saya coba mie, ternyata mie itu juga bagus ya. Nah, mie itu kalau yang upgrade itu harganya kan kisaran 4.000 ya, 4.000 sampai per kilo itu 5.000 ya. Itu tinggal kasih pakan pelet yang ada proteinnya dikit, jadi ada karbohidrat, ada protein, itu sudah cukup gitu. Nah, kalau beli di toko itu yang bagus itu kan sekitar 12.000 per kilo. Jadi kita nggak dapat untung. Mangan sepeda dari sana. Iya, sepeda dimakan. Makanya kita bikin pakan yang murah. Tapi sehat. Ya, buat apa murah tapi ketika tidak sehat. Bener. Karena kalau nggak sehat seperti ayam mati terus apa gitu ya, ini kan juga akan merusak sama airnya. Betul. Bau juga. Pakannya murah tapi airnya rusak. Lah ini airnya kan terjaga. Benar. Makanya sekarang kita belajar cari pakan yang murah, limbah-limbah yang bisa diolah, yang memenuhi syarat sehat untuk pertumbuhan lele, apakah itu karbohidrat dan proteinnya. Saya kira sekarang sudah banyak sekali, tinggal mau belajar apa tidak. Masya Allah. Terus untuk sementara ini sudah pernah ada yang studi banding ke sini Mas Agis? Mungkin belajar nang sampai ya. Masih pertama. Masih pertama ini. Dengan pakan. Kalau kemarin sudah pernah budidaya lele, hanya saja setelah dianalisa usaha antara beli bibit kemudian pakan dengan harga jualnya, ini sangat tipis sekali. Sangat tipis ya. Ya, karena pakannya full konsentrat. Betul. Tapi ini masih belum panen, masih pertama ini ya. 1 bulan lagi kalau dipilih ini sudah ada yang konsumsi. Maksud saya untuk menghitung, mengkalkulasi dari benih macam-macam, kemudian yang hasilnya kalau ini seperti ini pasti nutut. Nutut. Karena ketemunya pakan itu di bawah separuh dari harga pakan normal. Betul. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah melihat secara kasat mata, kita sudah melihat. Benar. Pertumbuhannya luar biasa. Lele yang cepat sehat ya, dengan pakan yang mungkin hanya separuh harga dari harga di pasaran. Ini yang kami hitung sementara ini, analisanya masih sangat prospek ya. Sajane lele ku sembarang arep ya Mas ya. Ya. Sembarang arep, cuma ya aku mau kalau kita bisa bikin yang sehat, murah, kenapa tidak gitu ya. Ada lagi yang kadang-kadang lele kasih makan malah mati. Kenapa? Karena lele itu usus pendek. Oh gitu ya Mas. Nah, usus pendek. Kadang-kadang kasih pelet, makannya banyak,
pas ada di perutnya, di ususnya, ini nggak bisa nyerna, akhirnya lelenya mati. Ya. Nah, tetapi dengan difermentasi seperti ini sudah lunak. Sudah lunak ya. Sudah lunak sehingga usus yang pendek tadi meskipun makannya habis banyak, ini sangat membantu. Benar. Memudahkan pencernaan di dalam perut perutnya ikan lele, ini. iya. Terus untuk sementara sampai usia 2 bulan ini tingkat kematiannya Mas Agus rendah sekali. rendah sekali. Rendah sekali. Dibandingkan Bahkan dengan yang saya mengatakan tidak ada yang mati. tidak ada yang mati. Ya? Jadi kematian lele itu faktornya juga satu, budidaya ikan saat itu merawat air. Kalau mampu merawat dan menjaga air stabil, maka ikan yang ada di dalamnya juga akan terjaga. Masya Allah. Tetapi ketika nanti salah pola makannya, ini juga akan berdampak pada ini. Malah ada yang mati ya Mas Agus. Iya, betul sekali. Kadang-kadang perubahan cuaca itu enggak, kadang hujan, kadang panas, itu enggak pengaruh Mas Agus. Cuaca itu kalau nanti ikannya tidak fit, kondisinya tidak sehat, memang sangat Gampang ya, rentan ya. Ya, tetapi kalau lelenya sehat ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Airnya pH-nya untuk pH ini ada berapa Mas Agus? Jadi pakai pH? kami tidak pernah mengukur, tapi Tidak pernah mengukur. Kondisi air saja. Iya, sudah kelihatan warna bagus itu ya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan bagus. Kalau warnanya putih keruk, itu menunjukkan airnya tidak bagus. Benar. Tapi kalau seperti ini sama sekali tidak ada bau. Iya. Nah, kapan-kapan kita gini, bagaimana yang tidak suka lele nanti suka lele. Iya, jadi mau gitu ya. Bisa mau makan. Kenapa? Karena dagingnya sehat. Bahkan nanti dibandingkan, ada beberapa ikan yang kita beli dibandingkan dengan lele, kita filet, kita ini ya, tester aromanya seperti apa, dan lele tidak bau, tidak berasa. Masalah. Iya, kapan-kapan kita coba Mas Agus, Masya Allah. Teman-teman, ini loh profilnya seorang pemimpin di daerah, seorang bapak di desa yang luar biasa, aktivitasnya padat tapi masih menyempatkan diri. Mungkin ini hiburan juga Mas Agus ya, sebagai hiburan ya. Iya, hiburan yang luar biasa, menyenangkan. Gak habis mancing loh. Tinggal seser aja. Ini nyinyu dewe gak dipancing ya gitu teman-teman. Hiburan, jelas kayak hiburan. Karena banyak orang itu yang mendambakan di rumahnya itu ada kolam Mas Agus ya. Ada kolam meskipun sekecil apapun. Kadang-kadang malah beli akuarium kecil-kecil itu ya. Jadi untuk hiburan, bener. Kalau lihat seperti ini, ya teman-teman ya, Masya Allah. Itu kalau kasih makan, ini tadi 1 bak penuh untuk konsumsi sekali makan. Ini terhitung sangat kecil sekali. Itu ya? Ya, karena di sini banyak macamnya ya, bahan-bahan yang murah itu yang kita olah sehingga. Tapi boleh dibongkar rahasianya bahan murah itu maksudnya apa saja untuk bahan murahnya. Tadi kan ini pakan sapi ya? Iya. Jadi gini. Saya sudah mencoba mie. Bagus. Lelenya suka. Yang penting lele itu mau makan dulu. Suka apa enggak? Terus pertumbuhannya kita lihat ya, pengaruh apa enggak. Percuma kalau nanti makanannya ini dimakan tapi lelenya enggak, pertumbuhannya enggak ada pertumbuhan. Kemudian misalnya gini, ada ampas tahu itu karbohidrat, kemudian ada mie. Nah, itu tinggal ngasih proteinnya bisa nanti mungkin kita punya ikan yang sudah rusak-rusak itu kita giling buat proteinnya. Mungkin kita bisa magot, kita oven, kita buat tepung buat proteinnya. Benar. Kalau lele ini makannya proteinnya tinggi tapi yang dimakan sedikit, masih lapar, ini akan kanibal. Makan temannya sendiri. Banyak yang luka-luka itu kadang-kadang ya ekornya apa-apa berarti dimakan temannya ya Mas Agus. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena lele ini kanibal. Tapi di kolam yang luas seperti ini, kemudian makanan cukup. Gak umpel-umpelan akhirnya aman. Sudah kenyang tidak akan makan teman. Masya Allah. Biasanya untuk konsumsi itu beratnya per ekor itu berapa minimal? Kalau konsumsi 1 kilo isi 8 sampai 10 ekor ini standar konsumsi. Cuman teman saya juga budidaya lele itu kalau mau masuk ke pancingan 1 kilo sudah masuk. Masya Allah. Kalau ke perusahaan ini berapapun jumlahnya, tapi per ekor harus 2 kilo. Per ekor 2 kilo ini masuk ke perusahaan berapapun jumlahnya. Jadi kalau dibilang pasar lele, sangat bagus sekali.
Tapi bisa nggak per ekor 2 kilo? Sebetulnya bisa ya Mas Agus? Oh, untuk bisa 10 kilo bisa. Oh gitu ya? Ya, cuman semakin besar makanannya juga Semakin banyak. Ya maling kok makannya makan sak sembarangan kok maling ya. Nggak jadi sehat lagi Mas Agus. Bener. Untuk konsumsi saja sudah bagus ini. Teman-teman, Masya Allah, coba dilihat ya ikan ini. Ketok iwak toh, Masya Allah. Ya ini dikasih makan. Masih lapar ini teman-teman. Luar biasa Mas Agus. Saya tak nyoba lihat ke sana Mas Agus, nggak apa-apa ya? Nggih. Mas Agus seorang pemimpin di daerah, seorang anggota dewan, masih menyempatkan bikin kolam di depan rumahnya. Itu rumah beliau teman-teman. Itu rumah beliau. Luasnya berapa ini kolamnya Mas Agus? 12 kali 22. 12 kali 22 kedalaman? Kedalaman 1 meter. Kedalaman 1 meter. Oke, Masya Allah. 22 12 kali 22. Sampai di sini. Luar biasa. Hiburan, sekali lagi hiburan teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah hiburan. Mungkin beliaunya ya banyak sih pikiran-pikiran karena beliaunya seorang dewan ya. Jadi perlu refreshing, perlu hiburan yang nggak jauh-jauh dari rumah, bahkan di depan rumah sendiri. Kayak kurang isi sih Mas Agus lek ndelok ombone ya. Kurang isi. Nanti kalau sudah besar, mungkin 1 bulan lagi kelihatan penuh. Kelihatan penuh. Kalau sudah besar, pertumbuhannya semakin cepat. Semakin cepat ya. Semakin cepat. Ini air kan dari mana sama Sanyo Mas Agus? Dari sungai. Dari sungai langsung ya. Masya Allah, enak wis. Pokok kan wong apa motas ya. Aman. Saya ke belakang teman-teman, ke belakang rumah beliau. Wong bangun Ternyata di sini juga ada kolam panjang ini, jenis nila. Jenis nila ini. Ya nila ya Mas ya. Nila. Bagi yang tidak suka lele. Ada nila. Iya, nila. Ada nila. Gurame kudu ini Mas Agus. Loh itu yang atas juga punya jenengan itu? Iya. Nggak ada, belum diisi. Oh ada. Ayo Masya Allah. Ono kabeh. Sik. Ini yang nila ya. Nah ini yang nila. Yang nggak suka lele katanya Mas Agus. Oh ya sekali lagi teman-teman, di sini sebetulnya ada punya Mas Agus ini pelataran Arjuna ya. Ya ini pelataran Arjuna. Itu Arjuna teman-teman ya, pelataran Arjuna. Aduh sampai kayak nang candi Mas. Loh, delok teman-teman ke arep ke atas songe lho. Ya, sampai dipangan codot, Masya Allah. Pangan luwak lagi. Lu. Tambah omboneng kene ya. Kolam terpal, tapi banyak teman-teman. Ini bukan lele kan ya? Nila. Nila.
ternyata nila juga bisa. Ini nggak mengalir airnya Mas ya. Oh, mek titik-titik ya, kledir-kledir ya. Ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 sih gini tok. Lu iki serotok gede-gede. Tombro. Koye iki. Tombro ya Mas ya? Ya Allah, sampan lu. Semua itu berarti bukan lele semua Mas. Iki tombro. Tombro juga. Pernah nyoba nih nyoba Enggak. kerapu. Oh enggak. Kerapu ditawarkan. Enggak. Kerapu kan di laut, tapi ditawarkan bisa besar. Enggak. Air tawar. Enggak, Masya Allah. Bagi yang tidak suka lele, ternyata ada. Oh, yang ini sebagian kosong teman-teman. Bagian kosong. Wancane kakean lho, kok kono kepira kok 1 2 3 4 5 kok kono. Wake. Kak kober ngopeni wis wonge. Indukane? Oh, ini indukane. Konsumsi. Berarti sinau temenan ke ikan ke sampean Mas ya? Hiburan. Oh, iya sinau mendalami temenan iki. Dengan hiburan. Asik teman-teman, Masya Allah. Garai ngiri, kepingin. Anu belum seberapa besar Mas ya, sedeng-sedengan ya. Wah, boy tanah ini sampai patas Mas. Ya, ini ya. Mereka. Masya Allah. Ombo banget. Lu apa kate teman-teman. Pisangnya landung-landung. Sempurna. Sembarang ono cangkep. Kelengkeng. Mores resap ya. Ini sampah. Beliaunya pengusaha keripik nangka teman-teman. Kapan-kapan kita liput. Sekarang masih belum produksi. Ini adalah limbah betone nongko. Ada jamur teman-teman. Ada jamur. Nah. Oke, nanti dilanjut lagi. Oke, kita sekarang sudah duduk. Mari muter-muter. Enggak. Kata diceritani apa Ki? Air apa jenenge Mas? Probiotik. Probiotik bikin sendiri. Buat untuk tambahan pakan. Biasanya untuk bibis pakan. Oh gitu ya. Pakan sing kering dibibis biar lunak. Probiotik bakteri positif. Terus dari apa itu Mas? Aku kan mengawam gak ere ya, dari apa nih? Bahannya banyak, bisa dari air kelapa, bisa dari sari buah, kemudian dikasih gula, dikasih starter bakteri positif. Jadi kalau baunya ini harum berarti masih aktif. Contohnya
harum. Tapi kalau baunya sudah bau nggak enak. Bau tape ya. Bau tape. Bau tape teman-teman. Tape. Untuk fermentasi memang ya. Oke. Luar biasa. Makan biasa bisa jadi lumayan. Oke. Hebat Pak DPR ini. Ayo teman-teman, warga Pasuruan yang melihat video ini, kilo wonge. Bapak jenengan ternyata gelem ngingui Pak. Mau bertani. Silakan subscribe, komen, like channel Mbak Dedi. Sampai ngatur Mas nggih. Ditutup Pak. Oke, sudah panjang ini ya. Oke. Oke teman-teman, saya bersama Mas Agus Dewan dari Watu Agung, Dusun Talang Watu Agung, Kecamatan Prigen, Pasuruan, undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pesan-pesan saya sebelum ditutup. Pesan-pesannya terus bangkit, terus semangat, jangan pernah lelah untuk melakukan suatu usaha. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih teman-teman, bersama Mas Agus sekali lagi Mbak Dedi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.